Oke. Halo Tifosi, welcome to Optis. Salah. Itu bukan intro kita sudah. Selamat datang di Optis, obrolan para Tifosi sepak bola. Teman-teman, jadi episode kali ini itu spesial nih. Di season 3, episode perdana Optis Interview ya. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu, seseorang yang cukup kami kagumi. Kami mendengarkan karya-karya beliau itu di Sinyora Podcast. Tentunya orang ini jauh lebih berbobot dan berisi dibanding Bang Anjor tentunya. Jangan begitu ya. Bang Anjor nggak mau datang lagi. Aduh, ntar itu dikat. Oke, jadi ini bintang tamu spesial partnernya Bang Anjar, eh, yang biasanya menjadi narasumber utamanya Bang Anjar ketika ngobrol. Beliau ini adalah seseorang yang sangat dalam mengerti Juventus ya. Kita sambut aja Om Riki Darmo. Halo Halo semua, Om, apa kabar? sehat Alhamdulillah. Om Rik, Al- sehat Om Rik? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oke. Om, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kami di Optis Om. Sama-sama, sama-sama. Saya yang Mungkin Om Rik ini tentunya karena udah senior juga mengerti Juventus, jadi udah tahu lah filosofi dan bagaimana mengenal Juventus luar dalam merangnya. Om Rik, mungkin ke pertanyaan pertama Om Rik. Ya. Eh, Bisa ceritain nggak Om, awalnya jatuh cinta sama Juventus itu seperti apa Om? Karena kan biasanya menyukai sebuah klub sepak bola itu pasti ada ceritanya gitu dan biasanya seru tuh Om. Nah kalau Om Rik tuh gimana sukanya? Sebetulnya dimulai sejak tahun 85. Itu Ya, final Champions Liverpool melawan Juventus. oke. Baju pertama sepak bola yang saya miliki itu sebenarnya John Barnes dari Liverpool diberikan sama ayah saya. Tapi waktu pas bermain ini saya ngelihat Juventus ini merepresentasikan apa yang saya percaya selama ini bahwa hasil itu prerogatif Tuhan. Yang hanya bisa kita lakukan adalah bekerja sekuat tenaga. Seperti yang sering dibahas oleh orang-orang bahwa pada dasarnya pilihan itu adalah representasi kita. Jadi ketika saya melihat Juventus, saya merasa terrepresentasikan apa yang saya percaya selama ini, yaitu usaha keras akan membuahkan hasil. Gitu ya. Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita harus selalu bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut. Dan itu saya lihat di Juventus. Tahun 85 Juventus menang tapi penuh kontroversi dan akhirnya sepak bola saat itu bisa dibilang redup. Oke. Sepak bola Ya. redup. Kemudian tahun 90-an mulai muncul tuh Serie A di TV waktu Ya. itu. Di TV saya langsung ini Juventus lagi gitu ya. Nonton Juventus lagi sampai akhirnya benar-benar fans itu sebetulnya saat Edgar Davids gabung sebetulnya dari Milan. Oh. Ini anak bengal banget gitu ya. Semua orang udah, wah ngapain Juventus ngerekrut Davids gitu kan. Tapi saat itu Zidane butuh teman Iya, gitu. iya. Dan saat Davids datang, saya tidak suka Zidane saat itu. Maksudnya gini, jelas suka sama Zidane. Tapi saat itu tidak sesukanya saya ke Zidane dibandingkan dengan Davids. Karena Davids itu bisa dibilang bombatif sekali. Yap. Semua bola dikejar sama dia tanpa menyerah. Jadi saya sangat menyukai tipe permainan Davids tersebut. Belum lagi dengan Paulo Montero atau Moreno Torricelli yang baru, yang asal karirnya itu dari tukang kayu kan. Ya. Jadi saya lebih merasa saya bermain di lapangan bola gitu dengan direpresentasikan oleh mereka. Jadi ya itulah sekilas kenapa saya bisa menyukai Juventus gitu. Ngerti. Edgar David ya, Edgar Davids ya. Notts County. Terakhir Terakhir dia dari Milan. dia sempat main di liga berapa? Bang Rick terakhir di Liga Inggris, ingat saya.
habis dari Crystal Iya, Palace itu di Notts County ya, jadi Notts play County ya County bener kan. ya, yang sempat County. jadi pelatih kalau nggak salah, tapi kayaknya player bukan Notts coach. County sih. Iya, Ntar iya, teman-teman aja deh yang coba nyari, iya, karena benar, itu benar. karir paling anehnya seorang Edgar David soalnya, Iya, dan Iya, pesepak player bola coach. besar yang kita tahu. bener. Itu Edgar Davids itu emang pesepak bola yang ikonik banget gitu, dengan kacamatanya, dengan Betul. rambut, kriwil-kriwilnya kan yang dikuncir kuda itu. Iya. Dan tentunya ya yang emang punya nafas kuda juga, lari di mana-mana. Tapi gini Om, eh Umur berapa atau nggak usah umur deh, iya, ini terlalu kelihatan nanti. eh, Fasenya Um, udah masuk remaja kah? 85 itu saya 8 tahun. Oh, Dan berarti sama kayak kemudian kita. sama kayak kita, sama kayak dan kita. kemudian jadi gila bola itu Piala Dunia 86, Maradona. Jadi makanya tadi sempat cerita, Maradona, Pantas pantas. disebut. saya punya soft spot sama Napoli itu karena Maradona itu, Iya, tahun iya. 86 itu. Gitu. Iya, iya, iya. 8 tahun berarti nonton sama ayah dong berarti waktu itu. Sama ayah. Itu semua memori anak itu Iya. pasti dimulai Pasti dari dimulai situ, dari situ ya. sepak bola. Om Rik, Ya. tapi permainan Juventus itu kan memang kita tahu grintanya yang menonjol gitu ya Om Rik ya. Selalu Iya. melekat lah. Bener. Tapi di momen Om Rik pertama kali nonton itu gitu Om, Mm. itu yang benar-benar menonjol itu berarti secara keseluruhan, atau ada satu pemain yang memang di pertama kali Om nonton itu ada yang, ih kok ada pemain yang kayak gini gitu? Ada nggak Om di momen pertama itu? Platini ya, karena Platini itu memang zaman dulu itu top skor Serie A, dia memang andalannya Prancis, dan di Juventus itu dia memang satu-satunya yang jadi roh tim. Mainnya itu walaupun dia jago gitu ya, kayak Cristiano Ronaldo lah ya, model-modelnya begitu, tapi dia rela untuk jatuh bangun di lapangan gitu loh. Kalau kayak Zidane itu defensifnya kurang. Iya, iya, iya. Kalau Platini ini campuran antara Davids dan Zidane sih ya, walaupun tidak terlalu seperti Davids, tapi dia memang punya semangat juang yang tinggi, Platini itu. Nah dari situ saya mulai melihat, aduh ini kayaknya bagus ini tim, belum lagi dengan Italia ada Gaetano Scirea segala macam gitu ya, yang berdarah-darah kayak Chiellini gitu ya, waktu main bola. Jadi saya simpatik dengan tim yang berjuang sekuat tenaga seperti itu. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Terus Om Rik, eh masuk ke era 90-an. Tentunya kita tahu dari sejarah bahwa di tahun 90-an itu sebenarnya yang lagi terkenal-terkenalnya adalah trio Belandanya AC Milan. Oh iya, iya, Ada iya, iya. Basten, ada Ruud Gullit dan Frank Rijkaard, kalau Iya. salah benar kan. Nah, Iya. di situ di momen-momen itu apa yang bikin Om Rik, selain Edgar Davids tadi tentunya, apa yang bikin Om Rik itu juga tetap kekeh mendukung Juventus gitu? Maksudnya itu di usia Om yang juga masih bisa pindah tim nih, karena aku juga Betul, pindah tim nih. betul. Aku pertama Betul. kali itu suka sepak bola itu umur 4 tahun, aku Iya. suka Juventus, tapi sama kayak Om Rik kejadiannya, aku nonton final Liga Champions 2003 Om. Oh iya, iya, Itu iya. Juventus ngelawan AC Milan. Aku Iya, di iya. situ ngelihat Rui Costa, ngelihat Shevchenko. Shevchenko, aku ngelihat lagi waktu itu ada Gennaro Gattuso. Gennaro Ya kan? Gattuso ya. Nah, disitulah aku mulai, oh ada nih tim namanya AC Milan nih gitu, Maldini, Cafu gitu. Nah, tapi Om Rik yang bikin Om Rik itu tetap bertahan di era 90-an itu Om, awal-awal itu apa Om? Mungkin boleh dikasih tahu nggak yang bikin kekeh? Ya karena memang gini, once you love a club, you won't leave her. Yes. Ada pepatah dari Eric Cantona, saya lebih mencintai klub kesayangan saya dibandingkan dengan istri. Istri saya, klub saya tidak membuat saya melirik ke klub lain. Tapi kalau istri saya bisa ngelihat cewek-cewek. Jadi memang namanya cinta kepada klub itu memang bukan ngelihat trofinya atau di mana dia berada. Iya. Tapi karena kita merasa dia itu adalah representasi kita, kita jadi tidak berpikir dua kali untuk berganti. Maksudnya ini saat kita sudah dewasa ya, kalau Iya, waktu iya, iya. kita masih kecil normal kalau kita gonta-ganti gitu ya. Benar.
Saat kita sudah dewasa, kita sudah mulai mengenal diri kita sendiri, kita sudah tahu apa yang kita inginkan, memilih sebuah klub itu ya sebetulnya easy aja karena kita tahu siapa diri kita sehingga kita menetapkan pilihan kita terhadap diri kita yang lain, Hmm. membentuk sebuah klub. Jadi Ya. ketika dia jatuh, kita seperti melihat diri kita jatuh. Masa ya gue ganti diri gue? Masa ya gue ngemarah-marahin diri gue terus? Gue I akan see. terima diri gue apa adanya dan berusaha untuk bangkit kembali. Lelah boleh, tapi tidak berhenti. Gitu. Wah. Oke, berarti Om Rik itu emang suka Juventus karena di pandangan pertama itu benar-benar ngerasa bahwa klub ini yang merepresentasikan, dan Om Rik itu take it seriously lah, tanda kutip gitu. Emang Ya, benar-benar kayak ngerasa terrepresentasikan gitu ya. ya, Om Rik nonton Juventus, nonton sepak bola itu emang udah cukup lama tentunya ya Om ya. Dan ya, tentunya eranya silih berganti gitu. Dari yang mungkin kita kenal era tradisional sampai era modern sekarang Om gitu ya. iya, Tapi apa yang mungkin kalau aku ambil dari tahun 85 sampai tahun 2000-an deh Om, awal iya. gitu. Mm-mm. Apa yang membedakan Juventus kala itu atau mungkin sepak bola dan Serie A di era itu dengan yang sekarang gitu Om? Mungkin kalau di nostalgianya yang dulu itu apa perbedaan yang paling mencolok Om? Komersil sih sekarang itu. Jadi I see. kalau sekarang itu beli pemain itu harus dipertimbangkan unsur komersilnya. Seberapa Oke. banyak followers dia, seberapa banyak jangkauan dia untuk bisa membuat klub menjual kaos gitu ya. Hingga apa, saya nggak bisa nyebut nama pemain karena semua orang juga sudah tahu dan saya nggak mau menciptakan polemik. Kita waktu itu kedatangan pemain yang sangat besar gitu ya. Tapi apa hasilnya? Juventus kehilangan jiwanya dia untuk bermain sebagai tim. Oke. Conte itu peak performance Juventus kalau menurut saya. Iya, iya. Mengingat kembali tahun-tahun 90-an. Mm-mm. Saat Conte datang, dia sanggup menciptakan Juventus itu menjadi Juventus lagi. Dan itu saya sangat mencintai. Tapi lambat laun ketika manajemen berganti, coachnya juga berganti, visi dan misinya juga sepertinya sudah mulai berubah gitu ya. Juventus akhirnya menjadi tim yang sangat komersil dan saat bermain bola, ini bola itu dioper ke dia-dia aja gitu loh. Oke. Oh, Tiap selebrasinya dia akan menciptakan berjuta-juta likes, berjuta-juta repost yang akhirnya memang betul mengangkat nama Juventus. Tapi apa hasilnya kalau misalnya kita kehilangan diri kita sendiri? I see. Seperti sekarang, kita kehilangan jiwa. Juventus itu kehilangan jiwa sekarang. Oke. Pemain, betul dia seorang profesional, main bola lu gue bayar gitu ya. Tapi apakah ada cinta yang cukup untuk membuat Juventus itu menang? Apakah dia bisa menangis ketika dia kalah? Nah, unsur menangis ini, walaupun terkesan melankolis, tapi ini sangat perlu bagi sebuah klub untuk menemukan dirinya dia sendiri. Dan ini ada di zamannya Conte. Oke. Saat mereka kalah, nggak ada tuh yang ketawa ke TV. Zamannya Conte. Ya, 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 ya. Oke, berarti jawabannya adalah kalau aku simpulkan adalah the purest form of footballnya itu yang kehilangan ya Om ya. Betul, Di betul, era zaman dulu itu apa yang membuat Om Rik jatuh cinta yaitu emang merasa diri kita sebagai fans itu terrepresentasikan dengan betul, pemain-pemain yang ada di lapangan, tapi betul, semakin berjalan ke sini malah jadi kehilangan soul-nya itu ya. Cangkang betul. kosong. Soalnya Iya. hilang. Jadi cangkang kosong tadi ya Rangnya. Tapi kalau gua harus tanya nih, Bang Rik, pemain terakhir yang menurut Bang Rik itu punya punya jiwa itu siapa? Apakah Chiellini, apakah Bonucci? Gue nggak tahu nih. Atau mungkin pelatih terbaru Juventus Thiago Iya. Motta. Iya, apakah udah menemukan Apa kembali enggak? gitu Iya cinta Om, itu kembali? ada nggak pemain terakhir yang menurut Om Rik kayak ini Juve banget nih gitu. Pemain terakhir tentu saja Chiellini ya. Dia Oke. yang terakhir kali merepresentasikan BBC, Hmm. untuk Barzagli dan Bonucci, Buffon Chiellini. ya, dengan Ya, ya. Chiellini gitu ya. Carlitos Tevez juga dia bagus gitu ya. Di lapangan dia Setuju, setuju, all out setuju. sekali gitu ya. Sur. Tapi kesininya memang banyak yang
bermain keras gitu ya, tapi Hmm. tidak cukup grinta gitu, terlalu takut untuk membawa bola ke depan, Gitu. cari aman. Jadi akhirnya semangat juang Juventus yang selama ini terkenal, ini jadi berubah mindsetnya. Kalau menurut kami, kalau menurut saya ya, grinta itu bekerja keras mencapai kemenangan. Habis-habisan lu capai kemenangan. Bukan Oke. habis-habisan jangan sampai kalah. Itu dua hal yang berbeda. Ah, Ah, Kalau misalnya lu capek, lu berjuang mati-matian untuk menghindari kekalahan, lu akan defense habis-habisan, bergantung dengan hoki. Ujung-ujungnya apa? Ketika hoki nggak datang, lu kebobolan, lu nyalain hoki. Aduh, gue nggak beruntung. hmm. Penalti. Aduh, tadi kepleset. Hmm. Tidak ada ruang untuk introspeksi di sini ketika kita berjuang untuk tidak kalah. oke. Kita akan menyalahkan hoki nanti. Hmm. Mm-mm. Coba kalau kita misalnya berjuang habis untuk mencari kemenangan. Seandainya kita kalah pun, ya, hoki itu tidak datang, kita tidak mempermasalahkan. Lawang gue udah berusaha habis-habisan, ya Iya, emang gue nggak hoki, tapi ya udahlah, that's life. I see. Gitu. Nah ini Oh, yang hilang, ini yang hilang. Itu. itu Kebayang. mirip Kebayang. resultnya tapi rasanya beda itu. Iya, iya, iya. Iya. Oke, lu main grinta, lu berusaha keras, memang keras, main kerasnya kelihatan, tapi tujuannya jadi berbeda gitu ya, Rang, ya. Itu memang. Om, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Siap. sesi nostalgianya kita terhadap Ya. Juventus versi Omrik gitu ya, dari kacamata Omrik. Ya. Peak performance Juventus gitu ya. Ini aku anggap kalau kita ini deh dari Omrik awal suka sampai 2000 sebelum 2010 lah, 2010 ke bawah gitu ya maksudnya. Ya. Itu di momen apa Om? Yang mungkin masih teringat sampai sekarang gitu. Permainan Juve yang terbaik. Iya, pokoknya versi Juve terbaik itu mungkin ada di tahun 2007, mungkin Saya sih 2003 waktu kalah lawan Milan mungkin. versi terbaik sih nggak ada yang bisa ngalahin zamannya Conte sih kalau menurut saya, karena jiwanya Juventus kembali. Iya. Kalau di bawah itu pun ya mundur-mundur sih paling ke zaman-zamannya apa Trapattoni, zaman-zamannya Trapattoni. Baggio, Del Piero dan Raffanelli. Nah, itu tim itu kuat sekali itu kuat sekali. Dan kelebihan tim itu dibandingkan Conte, tim yang dulu Trapattoni ini dia punya skill, kreativitas dan technicality yang jauh dibandingkan timnya Conte. Jadi ya pasti lebih menang Trapattoni. Secara kualitasnya jauh lah. Iya, benar. Baggio di situ. Roberto Baggio. Tapi aku mungkin terakhir Om. Sorry. Versi Juve Fabio Capello ya yang waktu Aduh, jangan deh Capello sih. Iya. Oh enggak ya? Enggak ya? Aduh, Emerson Vieira udah kurang apa jagonya, tapi aduh membosankan luar biasa. Aduh, nggak suka banget. Ada Ibrahimovic, ada Del Piero, ada Trezeguet. Tapi itu tim sangat membosankan. Zaman-zaman Fabio Capello itu. 2005 ya kalau nggak salah ya. Iya, Iya, benar 2005. itu 2005 sebelum akhirnya Harus turun turun. Ya. kasta ke Serie B dengan segala Ya. kontroversinya Juventus gitu ya. Nah itu mungkin sebelum ditutup, gue mau ini maksudnya ditutup tutup sesi ini ya. terkait sesi ini, itu gimana cara Bang Rick menghadapi momen, ya kita nggak bisa bilang itu momen yang biasa lah buat seorang fans Juve gitu, Iya, ini momen benar, sulit benar. gitu. Iya. Nyari berita pasti juga sulit di mana Benar. era internet belum ada. Benar. Tapi ada yang nyariin seri B nggak sih akhirnya, Bang Rick, ketika itu Saya kejadian? dulu tukangnya ke warnet. Jadi untuk nyari kabar Juve itu selalu ke warnet, ada tutup sport, kita buka di situ, kita bisa ngeliat hasil. Dan dulu ada namanya koran Top Score ya. Itu berita kecil-kecil di bawah. Betul. Iya, betul. Bawah. Iya, benar. Karena Napoli juga ada dulu seri C. Dia juga sama kecil juga. Oh Di iya, pojok gue ingat biasanya. di pojokan. Dan dulu kalau saya main CM, kalau sekarang tuh FM ya namanya ya. Betul. Iya. Dulu CM itu saya megang 2. Juventus ya. Kemudian Napoli waktu itu seri C ya. Oh iya, betul. Ya, karena memang saya punya soft spot sama Napoli memang gitu loh. Oke. Ini seru. Makanya soalnya kenapa ini pasti jadi pertanyaan, karena justru momen di bawah itu momen diujinya rasa cinta biasanya. Benar. Ketika lagi hancur-hancurnya nih, kayak saya sekarang lagi posisi 10 ya. Iya, benar. Itu momen-momen yang paling mendebarkan, mengesalkan, dan yang paling benar-benar. Buat saya tidak, bukan saat dia jatuh ke seri B,
karena itu sebuah kesialan ya, bisa terjadi. Iya, betul, betul, betul. Take it or leave it. Iya. Dan saya pikir sebagai seorang fans saya terima itu. Itu hidup yang harus dijalani. Yang sangat menyedihkan sebetulnya tahun kemarin saat Juve kehilangan jati dirinya, saat dia bermain untuk tidak kalah. Oke. Defense habis, muter-muter bola di belakang. Itu Juve kehilangan dirinya sendiri dan itu saat-saat yang paling berat untuk seorang Juventini. Jadi tidak ada apa-apa dibandingkan dengan seri B sebetulnya. Itu seri B. Itu. Nggak sesusah itu ke warnet bukan Iya, hal yang itu lebih bukan- mengesalkan dibandingkan sekarang gitu. Iya, Dibandingkan dibandingin belum. nontonin Mas Milano Allegri. Juventus. Tapi Siap. itu Tapi sebelum kita lanjut kita harus jujur juga sama Bang Apa? Rik bahwa jangan seberapa ragu nahan kita Bang, harus jangan. kita selalu membicarakan ini ke semua fans Juventus nih Bang Rik. Ya. Bahwa kami Boleh. ini punya aib yang harus kami buka bahwa mungkin Bang Rik tahu lah eranya Juventus setelah balik dari seri B itu adalah era kedikdayaannya Juventus sampai sebelum dipegang Conte. Sebelum sang mega bintang itu datang ya. Iya, itu kan Juventus benar-benar punya kedikdayaan yang kita tahu lah mau kita main sejago apapun tim kita udah pasti nggak juara gitu. Betul. Kayak Napoli yang saya ingat itu zaman Maurizio Sarri itu poin Napoli tertinggi tapi dia nggak Scudetto. Kepleset 2 kali. Itu kan Sarri juga sempat ngomong akhirnya terakhir tuh pada saat di media beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu dia ngomong juga betapa kecewanya dia dari seluruh karirnya dia adalah kesalip sama Juventus. Maksudnya kita tahu semua itu dikdaya gitu Bang. Nah, kita ini berdua kita tuh selalu punya statement sampai akhirnya kami jadi kasihan di musim lalu. Benar. Kita tuh ngomong apa aja asal bukan Juve. Benar. Iya. Asal bukan Juve. Itu kami berdua Om ya. Ya maksudnya tapi itu kan fase kehidupan. Itu normal. Ketika kita ngelihat sesuatu yang di atas terus-terusan gitu, satu dekade gitu kayak masa sih nggak ada yang lain gitu. Ada yang ngalahin sih. Tapi pada akhirnya di tahun kemarin tuh kita udah sampai ke titik kebetulan kita juga bikin konten ada teman-teman fans Juventus juga. Akhirnya kita kayak kok kasihan ya lama-lama ya dan jadi kita nggak nemuin rasa kompetitif itu di tubuhnya Juve gitu. Dan itu yang kita kehilangan banget di 5 musim terakhir sih. Gue merasa banget sih pada saat terakhir eranya Maurizio Sarri itu udah mulai hilang lah rasa kompetitif itu setelah Maurizio Sarri hilang. Benar. Terus habis itu digantikan dengan era-era berikutnya rasa kompetitif itu udah tidak berasa lagi di tubuhnya Juve. Benar. Sekedar ada jadinya gitu. Benar. Dan itu buat kita jadi ya udah deh Juve deh kan. Dan apalagi pas Mota kita dapat pengumuman bahwa Mota jadi pelatih Juventus, buat kami yang kompetitor juga malah kayak ya asik nih akhirnya kita dapetin sesuatu persaingan atau hiburan baru di musim depan gitu. Dan kita bisa sah untuk membenci Juve lagi. Iya betul. Kita nggak perlu kasihan lagi. Ada makna di tubuh kita untuk kita bisa bersaing lagi. Bener. Gitu. Tapi gini Om, maksudnya kami ngomong kayak tadi tuh bukan kita pengen bikin kontroversi atau polemik. Kita sangat mengerti apa perasaan fans Juve ketika harus menerima kenyataan bahwa itu dilatih Allegri dan mainnya kayak gitu. Maksudnya kami yang tadinya seneng aja ngelihat Juve terpongkeng gitu ya kalau minjem bahasanya Bang Botak Pickford. Ternyata harus kayak ya ampun kok Juve gini sih, maksudnya sama kayak ngeliat MU, aku pun membenci MU Om karena MU itu juga dikdaya gitu ya di Liga Inggris, tapi kok kayak kehilangan jati dirinya gitu kan, karena kan biasanya haters itu juga nontonin Om ya, karena kami mengaku bahwa dan kita mau lihat perkembangan naik dan turunnya gitu, mau mesti diakuin gitu. Jadi Om bisa tanyain kami soal Juventus juga sebenarnya, kami kan emang fans berkedok haters aja sebenarnya. Mengikuti dari era ke era. Benar. Om Rik, mungkin aku pengen juga menanyakan ini kita move on sedikit. Tapi era Conte itu adalah era kejayaan Juventus yang akhirnya kami berdua juga tadi tanda kutip membenci Juventus. Tapi sebetulnya sebelum kita nyampe ke Thiago Motta nih Om Rik, ada nggak sih pelatih yang sebenarnya memberikan yang Om Rik juga suka gitu sebenarnya untuk menukangi Juve dan dia cocok sama Juventus? Mungkin aku mau nanya lebih spesifik kayak gini. Menurut Om Rik dipegang Andrea Pirlo kemarin, itu tuh seperti apa Om Rik? Maksudnya waktu Juventus akhirnya disetir sama legendanya sendiri juga gitu. Apakah itu menjanjikan sebenarnya Pirlo Om Rik? Saya hiatus dari Signora Podcast itu mungkin hampir 2 tahun. Hingga akhirnya kembali lagi ketika Pirlo melatih. Jadi di situ bisa menunjukkan betapa saya sangat antusias dengan Pirlo sebetulnya. Oke. Saya baca tesisnya dia,
idenya jelas gitu ya, dan ternyata di lapangan juga memang dia menerapkan ide yang persis sama dengan yang saya baca di tesisnya. Oke. Pemain juga terlihat semua potensinya keluar, Pirlo tidak memaksakan pemain A dibuat jadi pemain B, kemudian dipaksakan untuk mengikuti formasinya dia, tidak, sehingga pemain tuh akhirnya tercipta chemistry gitu. Masalah taktik, masalah teknis itu sebetulnya bisa terwujud kalau misalnya terjadi suatu chemistry yang baik. Buat apa taktik sebagus mungkin tapi tidak terjadi chemistry? Akhirnya apa? Yang bolak-balik aja bola ke belakang akhirnya. Karena tidak ada kepercayaan kepada pemain depan, karena tidak ada keberanian untuk membawa bola, akhirnya tim menjadi hancur. Oke. Dan saat Andrea Pirlo itu sebenarnya saya sangat 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 suka ya, sangat mendukung dia gitu loh. Dan dia juga dapat 2 piala padahal nggak ikut preseason gitu ya, pemain juga nggak ada yang beli, tapi dia mampu. Bahkan Cristiano Ronaldo saja dia nutut gitu loh dengan si Pirlo ini gitu. Jadi masa depannya sangat baik. Hanya saja ya ada internal manajemen yang merasa mungkin ininya jatuh gitu ya, pemasukannya jatuh secara klub, secara perusahaan sehingga harus diambil sebuah sosok yang memang lebih mentereng dari segi trofi, akhirnya Pirlo pergi. Kemudian diganti dan ya sudah, apa yang dulu sebelum Pirlo lakukan itu apa ya terjadi lagi akhirnya dan akhirnya ya seperti sekarang gitu. Saya juga salah satu yang suka dengan Juventusnya Pirlo sebenarnya. Sebenarnya ya gue juga Karena pengen nonton itu adalah smooth transitionnya dari seorang Maurizio Sarri. Sebenarnya idenya kurang lebih mirip, tapi karena sosoknya Pirlo itu lebih disegani di sebagai apa Iya, di antara pemain, iya. implementasinya jadi jauh lebih baik gitu. Iya. Karena kan pengambilan sosok Sarri juga itu buat aku pribadi, Bang Rik, itu kayak bertaruh banget karena kan itu perubahan yang cukup drastis gitu. Ngambil Iya, seorang Sarri itu pertaruhan yang cukup cukup tinggi sih sebenarnya. iya, Karena iya. dengan gaya permainan, dengan apa namanya, dengan apa yang Juventus implementasikan selama ini itu sangat berbeda loh. Dan dia berani ngambil seorang Sarri. Nah, penggantiannya ke Pirlo sebenarnya itu adalah transisi yang lumayan harusnya lumayan baik. Tapi ketika Pirlo diganti dengan abang yang satu itu rusak pondasinya. Pondasi memodernkan Juventus itu hilang. Agent Milan ya. Buat saya pribadi. Buat saya pribadi dengan itu pondasi yang mau dibuat untuk memodernkan Juventus hilang. Iya, Hilang. betul. Om Rik, aku tuh menganggap 2010 ke sini tuh present days ya, Iya. tentunya. Tapi Om Rik gini, aku pengen ngomongin soal Cristiano Ronaldo, Om Rik. Ini spesifik, aku sebut namanya nih Om. Ini karena tadi menarik juga bahwa Om Rik agak against, mungkin itu bahasaku ya, agak against dengan kedatangan Ronaldo dan sosoknya dia gitu di Juventus. Menurut Om Rik, selain memang mungkin dia nggak grinta dan apa segala macam, tapi apa yang dilihat dari kacamata Om Rik itu yang membuat ini pemain kayaknya lebih baik kalau nggak ada di Juve juga gitu. Dia malah apa yang dirusak gitu Om, kalau menurut Om Rik? Sebetulnya yang saya against itu bukan personnya, tapi Oke. efeknya. Jadi tidak ada yang bisa menyanggah Ronaldo itu, bahkan Fagioli saja itu dia bilang, "Saya bisa jadi pemain seperti ini karena terinspirasi oleh Ronaldo." Saat Ronaldo datang, salah seorang pemain yang pertama kali menyambut Ronaldo itu Fagioli. Jadi Oke. Ronaldo itu sangat reach-nya itu sangat bagus ya ke Juventus. Cuma efeknya ini yang saya sangat sayangkan. Ketika supporting players yang didatangkan oleh Juventus itu memang benar-benar hanya supporting Ronaldo saja. Oh, oke. Aku ngerti sekarang. Permainan Juventus ini tidak menjadi tim lagi, tapi menjadi Ronaldo minded. Sama seperti dulu Portugal. Iya. Gitu. Sehingga ketika Ronaldo mati, tim ini mati. Jadi Oke. efeknya ini yang saya tidak suka. Apalagi kedatangan Ronaldo ini disertai dengan keinginan perusahaan untuk menaikkan komersialnya dia. Itu yang harusnya menurut saya bukannya nggak boleh, tapi harusnya tidak menjadi prioritas. Gitu loh.
kalau misalnya jadi prioritas, akhirnya apa? Visi dan misi perusahaan untuk mendatangkan pemain itu hanyalah sebagai supportingnya Ronaldo. Nah, Betul. Ini yang menjadi salah. Seharusnya kalau misalnya komersial itu menjadi poin ketiga atau empat gitu ya, dengan mendatangkan Ronaldo, mereka juga akan mendatangkan pemain-pemain yang memang membentuk sebuah tim chemistry-nya. Jadi tanpa Ronaldo pun tim akan tetap baik gitu loh. Nah, efeknya yang saya tidak suka bukan Ronaldonya. Kalau Ronaldo ya zaman Pirlo kan juga dia bagus ya, bisa sampai dapat berapa trofi, dua trofi gitu ya. Dia juga sempat jadi top skor gitu ya. Jadi against-nya bukan ke person, lebih ke arah efek yang ditimbulkan oleh manajemen sebuah perusahaan. Itu yang saya sayangkan. Seandainya saja waktu itu masih ada Marotta, masih ada Conte, mungkin ceritanya akan berbeda. Nah, tadi balik lagi ke masalah Serie A, Serie A sekarang mendapatkan kekuatan Juve dengan Marotta di Inter, Conte di Napoli. Ini Conte di Napoli, darah orang-orang Napoli itu mendidih, kedatangan Conte, aduh nggak ngerti deh gimana musim depan. Waduh, nggak tahu gimana musim depan. Jadi ini ya mungkin efeknya kayak Chelsea mungkin kita nggak tahu. Sementara Marotta, dia di Inter, bedanya Inter dengan Milan menurut saya, Milan itu tim yang bagus, tapi itu doang. Milan itu bagus, tapi bagus toh. Inter Milan, dia bukan cuma bagus, tapi dia punya manajemen yang sanggup membentuk tim Setuju. chemistry. Dengan siapa? Marotta. Marotta ini yang membawa Juventus 9 kali juara itu Marotta. Setuju aku. Dia bisa mendatangkan konten, bisa mendatangkan pemain-pemain model-model kayak Giaccherini, S3 Ribia. Itu kan pemain-pemain kacangan. Bayangin, Juventus itu juara Serie A dengan Tridente, Pepe, Vucinic, Matri. Aduh, Alessandro Matri. aduh. Pemain kesayangan kita semua. Sekarang orang-orang pusing. Ya Juventus nggak juara soalnya pemainnya jelek-jelek. Lu gila lu. Zaman Conte, Tridente itu Vucinic, Matri, Pepe. Setuju. Pepe itu buangan dari Udinese loh. Iya lagi benar. Pepe, betul. Benar Simone Pepe. Sekarang orang ngomongnya, aduh ya kan pemain kita jelek-jelek. Ya elah. Ya udah. Conte itu dia carry ini loh. Ya kan jadi siapa yang dibalik Conte bisa mendatangkan pemain-pemain itu? Marotta. Dukung oleh keinginan besarnya, ambisi luar biasanya dari Andrea Agnelli. Akhirnya apa? 9 Scudetto. Iya itu benar lagi. Sama seperti ya intinya orang jadi wajar berpikir wah apa-apa siapapun lah asal jangan Juve karena memang mereka bertiga ini fenomenal. Belum ditambah dengan Paratici, ya kan? Nah sekarang ini Inter punya Marotta. Jadi nomor satu tetap Marotta, Inter bakal jadi kontender utama. Kemudian menyusul Milan dengan Napoli kalau saya pikir. Juve ini para fans sudah harus bisa menerima kenyataan bahwa kita ini tim batu loncatan. Benar-benar kita ini nyonya tua yang diincar duitnya sama Brondong gitu loh. Duitnya banyak, nyonya tua memang duitnya banyak gitu loh. Diincar sama Brondong-Brondong. Begitu duitnya dapat pindah klub. Itu analoginya pas Ini tantangan kita sekarang. Ini tantangan Juve sekarang dengan Thiago Motta. Mudah-mudahan bisa menciptakan populasi yang lebih kuat lagi gitu. Iya. Om, tapi aku udah ngedengerin juga episode terbaru Signora Podcast dan itu applause banget itu orang itu luar biasa, audionya bagus dan isi kontennya bagus. Iya. Bahas andai aku Thiago Motta itu tuh luar biasa. Dan untuk pertama kalinya saya lihat postingan Signora Podcast 4 postingan muka sama semua. Itu menandakan enggak, tapi yang hal yang positif yang saya lihat adalah itu menandakan kayak kembali semangat para fans Juventus nih. Sama kayak saya ketika Conte di announce itu nggak ada hari yang terlewatkan untuk saya tidak memposting muka Conte. Sama dengan Thiago Motta nih. Tadi kan kita maksudnya masih nyambung dengan Om Riki ngomongin masalah tadi tim dengan kualitas semenjana tapi bisa jadi jawara gitu. Benar. Nah, ini juga terjadi mungkin Thiago Motta tidak merepresentasikan secara 100% lah karena di Bolonya juga ya posisinya bukan posisi sebagai juara tapi posisi yang diremehkan tapi bisa against the odds lah, bisa meruntuhkan segala pertaruhan yang ada, dia masuk ke
zona champion. Bener. Nah, ini nyambung ke pertanyaan gue yang mau gue Betul. sampaikan ke Om Rik nih. Om Rik, tapi Thiago Motta itu tuh menurutku fenomenal juga di Bolonya. Dan Om Rik juga udah baca tesisnya, pasti aku juga udah baca Iya, tesisnya kita juga, udah baca. isinya gimana. Dan apakah Om Rik nggak optimis gitu dengan efek kejut yang akan diberikan Thiago Motta yang menurutku bahkan bisa juara Juventus loh. Karena materi pemainnya, buatku pribadi, ini tuh bukan materi pemain yang jelek gitu. Ini sama seperti yang Om Rik bilang gitu. Dan menurutku dengan masuknya Thiago Motta, ini bisa jadi mental boost dan malah menambahkan kepercayaan diri pemain-pemainnya, di mana diberikan kebebasan tidak seperti di zaman Allegri yang memang Allegri ini terkenal micromanage gitu. Iya. Nah itu Iya, gitu. iya. Kalau ditanya antusias atau tidak, saya lebih sepakat menjanjikan saja. Thiago Motta menjanjikan. Saya melihat begini, dari tesisnya yang saya tertarik ya. Awalnya saya nggak begitu suka Thiago Motta. Menurut saya dia hanya pelatih yang jangan-jangan hanya bagus semusim doang gitu loh. Nah, Emang hoki doang, emang lagi pas aja lah pemainnya, banyak kayak Iya. begitu kan. Kok tiba-tiba direkrut sama Giuntoli gitu ya. Oke. Padahal Conte tuh masih nganggur dan dia memang ngomong banget, memang menyatakan Iya. dia memang pengen ke Juve lagi karena keluarganya itu tinggalnya kan di Turin ya kan Iya, gitu. Betul. betul. Jadi saya pikir kenapa nggak Conte lagi? Karena yang dibutuhkan Juve saat ini adalah menjadi dirinya sendiri. Jadi yang saya selalu sampaikan ke teman-teman tifosi kemarin-kemarin ya, bahwa yang dibutuhkan Juve adalah menjadi dirinya sendiri. Ini yang selalu menjadi masalah kita beberapa tahun belakangan. Kita kehilangan diri kita sendiri. Pemain bermain ya karena dia profesional saja ya, hanya mencari kemenangan. Kalau nggak kalah ya udahlah, yang penting gue udah main gitu ya. Tapi tidak ada semangat juang yang melebihi dari biasanya dan itu sangat disayangkan. Nah, tapi kemudian ketika mereka memilih Thiago Motta, saya juga jadi penasaran, siapa sih Thiago Motta? Apakah dengan taktik 272-nya atau dengan kemampuannya mengangkat Ricardo Orsolini gitu ya. Karena saya baca tesisnya. Saat saya baca tesisnya saya pikir oke, ini menjanjikan. Karena apa? Di tesisnya dia dari 13 bab yang dia susun, 12 bab itu membahas tentang psikologi pemain. Betul. Cuman satu bab doang tentang taktik. Itu pun Iya. sangat general. Bahwa Iya. saya menyukai Marcelo Bielsa, bahwa saya menyukai gegenpressingnya Jurgen Klopp, bahwa saya menyukai Joachim Low. Beres. Tidak Iya, benar. menyebutkan 272, 4231, tidak. Ada. Nggak Dia ada. menyebutkan pentingnya mentalitas seorang pemain. Iya. Bahwa chemistry itu harus terjalin di antara para pemain. Sehingga apa? Permainan itu akan kolektif nanti. Kita akan bermain full possession nih. Kita akan bermain full dominan nih. Kita harus bermain kolektif dan bagaimana caranya kita mendapatkan kemenangan? Kalian harus pintar dan kreatif. Nah, ini semua bisa dibentuk. Ini efeknya nanti kedatangan pemain-pemain ini pasti berdasarkan filosofi ini. Nah, kalau filosofinya udah benar, insya Allah ke depan hasilnya juga nggak jauh-jauh Iya. jauh amat gitu. Yang penting kan filosofinya. Sekarang Allegri filosofinya apa? Nggak ada. Nggak kalah, Om. Nggak Ya, kalah. betul persis. Yang penting nggak kalah. Akhirnya apa? Defender semua. Pemain yang jadi striker jadikan defender. Iya. Semua defender. Iya, benar. Akhirnya apa? Kita dibilang nyerang nggak bisa, dibilang bertahan sering kebobolan. Iya. Apa? Filosofi kita takut kalah gitu loh. Filosofi kita takut kalah, ini yang sangat disayangkan. Gitu. Semoga AC Milan dijauhkan dari Allegri lagi ya. Takutnya Fonseca nggak works. Gue agak mikir gitu sih, Toto Allegri masuk. Udah ada desas-desus sih, cuman ya janganlah. Sudah Fonseca kan ya, resmi ya kalau nggak salah. Iya, Resmi, betul. udah resmi, Om. Cuman nih Padahal aku kayaknya berharap Antonio Conte itu ke Milan. Aduh, Allegri ini masih jadi backup plan para tim-tim besar soalnya. iya. Karena memang dia ini kok, memang dia tangan emas gitu loh. Dia trofi itu memang semuanya memang ini, memang gampang sepertinya dia miliki gitu. Tapi dia harus didukung oleh tim yang kuat juga, bukan cuma tim di lapangan, tapi tim manajemen. Iya, benar. Ada Marotta, masih ada Paratici. Jadi pemilihan pemain juga dia dibimbing, belum lagi dengan pondasi yang dibangun sama Conte. Benar. Tapi Setuju. ketika dia harus membangun tim dari bawah, hancur lebur. Karena apa? Perbedaan filosofi boomers dengan non-boomers, kalau boomers itu memaksakan kehendak.
Oke. Ini yang dilatih Gen Z, mana mau Gen Z dipaksa-paksa. Kenan Yildiz Kenan juga, Yildiz dipaksa-paksa. dia harus Mental Pelatih issue. non-boomer. Kalau pelatih non-boomer, dia mengapresiasi kehendak pemainnya gitu loh. I see. Coba dicari jalan keluar yang terbaik sehingga apa pemain jadi ada lebih chemistry lebih gampang terwujud gitu loh. Iya, iya. Berarti Om Rek ini menerima dan mengamini ya bahwa perkembangan zaman ini juga nggak bisa dilawan gitu, nggak Oh bisa iya juga dong. seorang pelatih tuh Iya, keras banget gitu ya. Oke, iya memang kok. Betul. menarik ya. Dinamis ternyata Om Rek ini Iya. dinamis. Tidak kekeh terhadap suatu tradisional atau filosofi yang harus begini. Ya aja. seperti kehidupan Iya. yang memang mesti beradaptasi. Bener, mesti beradaptasi. Fit to survive. Bener. Om, ini sebuah perbincangan yang menarik, Om. Ini Iya. menurutku sangat-sangat apa ya? Serius banget tadi gitu. Iya. Dapat banget, daging banget, insightful banget. Ini Mungkin bukan kita banget nih. iya, ini bukan kita banget nih. Biasanya kita Ya, kita hahaha biasanya doang nih, Om. ngecengin doang kerjaan Kita kita. biasanya kita ngecengin doang. Maksudnya kalau Bang Anjar kesini tuh kadang-kadang nggak enak juga sama Bang Anjar, suka jadi korban kita ceng-cengin Iya, orangnya. Padahal korban. nggak sopan juga kita sebenarnya Iya, loh. tidak ada Bang Anjar ya. tidak ada value Iya, sebenarnya. tidak ada values sebenarnya, tapi ini berbeda sekali nih pembahasannya malam ini. Om, mungkin aku mau nanya yang lebih ringan-ringan nih, Om. Tadi Iya. tuh aku mau nanya apa ya? Oh, ini eh pemain musim ini di Juventus yang menurut Om Rik tuh kurang banget tuh siapa, Om? Karena ada temanku yang Juventus tuh benci banget sama siapa sih, bintang tuh gede sama siapa? Aduh, Gatti apa Miretti sih? bukan Miretti. Miretti. Nah, gara-gara suka salah passing, apa Nah, segala macam. kita validasi dulu Kita aja. validasi dulu. Ada satu teman kita, dia salah satu pengisi juga di beberapa Benar, konten. benar. Dia itu sangat dia sampai punya Bang Rik, dia sampai punya kompilasi flopnya Miretti di Juventus. Yang Jadi dia bikin yang sendiri, dia Om. bikin, dia videoin Dia nih di videoin, depan nih, kamera, Miretti. di layar, Heeh. misalkan salah passing gitu, Heeh. di crop sama dia Atau tuh. tackle yang nggak perlu. Tackle Itu yang nggak ada perlu. tuh. Aku dapat informasinya dari dia. Kalau Om Rik ngelihat dia Dan gimana? mungkin sebelum Bung Rik ini apa Jawab. namanya komentar, Heeh. dia ngasih statement yang buat saya juga agak gila. Apa? Dia bilang Fagioli 2 pertandingan itu lebih baik daripada Miretti 1 musim. Nah, itu Om, minta tolong. luruskan untuk kami, Om. Please settle this, Om. Menurut Om gimana? Terlalu besar beban yang diberikan kepada Miretti. Dia ini umur masih 19 tahun tapi disuruh mengangkat sebuah tim yang nilai historisnya juga nggak main-main gitu ya. Dia ini disuruh jadi pemain yang menghubungkan depan dengan belakang gitu. Iya. Dengan kondisi mental masih anak kecil, dia bisa bermain saja sudah bagus. Fagioli kan jatuh itu kemarin gara-gara judi. Iya. Jadi yang dikatakan oleh Allegri, ya walaupun saya nggak begitu setuju dengan dia, tapi ada satu hal yang saya setuju, bahwa memang pemain muda itu harus dilindungi, gitu. Contohnya seperti Miretti ini. Jadi dia terlalu banyak bola ke dia, sehingga wajar kalau misalnya terlalu sering banyak melakukan kesalahan. Terlihatnya seperti itu. Setuju. Tutang dengerin Tang. Nih Om Rik yang ngomong nih Tang. Ini mindset yang Mindset tidak bisa ditemui oleh manusia-manusia ini, apa namanya, umur 30-an awal. Iya. Masih emosinya masih terlalu Masih terlalu menggebu-gebu. Iya. Nggak nyampe otaknya Bintang, nggak nyampe nih. Visinya belum Lebih nggak bagus Chiesa sebetulnya. Jadi padahal apa istilahnya tulang punggungnya Juventus itu sebenarnya Chiesa. Iya. Tapi karena Chiesa juga tidak bisa diberikan tanggung jawab sebesar itu, pindahnya ke Miretti. Miretti dia masih anak kecil gitu ya. Iya, Jadi akhirnya ya seperti inilah. Jadi bisa dibilang seluruh tim itu hancur lebur kemarin. Yang sangat disayangkan Chiesa. Chiesa itu justru dia Chiesa yang yang sangat disayangkan tuh Chiesa sebetulnya. Iya. Dan dia tidak tahan dengan tekanan itu, akhirnya ingin cabut. Iya, betul. Sayang banget. Padahal aku suka Chiesa, Om. Maksudnya beberapa musim lalu itu Chiesa yang benar-benar ngerepotin. Iya, Zamannya Pirlo kan. Iya, zamannya Pirlo, Jadi waktu itu saya ingat sekali akhir musim, waktu itu Pirlo masih pegang, tapi rumor Allegri itu sudah kencang. Saya bilang di podcast, buat yang menginginkan Allegri datang, kalian harus siap bahwa Chiesa akan hancur. Saya bilang begitu. Karena memang tipenya Allegri
pemain-pemain yang punya kreativitas ini rata-rata mati. Dulu Pirlo mati, gitu ya. Iya, 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 iya. Dan Kevin Prince Boateng itu kan dia defender dijadikan centrocampista. Iya, Jadi modal memang, semangat doang itu orang. kalau Allegri itu timnya harus kuat. Jadi kuat, Bener. baik fisiknya, lari. Jadi memang harus kuat. Cagliari itu dulu model kayak Mota ya, Allegri itu. Mm. Cagliari bisa naik dan dia dapat gelar pelatih terbaik waktu itu Iya, benar. Benar. bawa Cagliari. Itu timnya kuat sekali, memang luar biasa kuat Allegri itu. Tapi kelemahannya apa? Pemain-pemain yang kreatif yang suka bawa bola mati. Jadi waktu itu saya bilang, hati-hati ketika Allegri datang, Chiesa akan mati. Ternyata memang benar, terbukti Chiesa tadi dia tuh butuh ruang untuk mengeksploitasi kemampuannya. Betul. Tapi Benar. ditempatkan menjadi tandemnya Vlahovic, mati akhirnya. Walaupun dia tetap bisa bikin gol, Oh, tapi kreativitasnya iya. mati. Yang harus bisa difahami bahwa bukan kreativitasnya mati ini loh, tapi tapi perasaan dia yang harus dipaksa oleh Allegri ini yang bikin dia kesel. Ngerti. Akhirnya menjadi kontraproduktif. Ini yang saya bilang perbedaan pelatih boomers dengan non-boomers gitu. Kalau pelatih boomers dia memaksakan kehendak. Pelatih non-boomers dia akan mengakomodir kehendaknya dia. Dia tanya Oke. dulu pemainnya, lu mau nggak nih? Kalau nggak mau, lu bagusnya di mana? Coba gue lihat dulu. Coba lu main. Coba kita lihat dalam pertandingan seperti apa. Jadi ini perbedaan non-boomers dengan boomers. Beda Gitu. Sarri dengan Pirlo tuh. Iya, Pada benar. saat eksekusi taktik tuh berbedanya di situ. Iya. Mungkin taktiknya mirip, eksekusinya mungkin agak mirip, tapi backgroundnya yang berbeda. Benar. Sarri itu Benar, agak benar, keras benar, kepala. benar, benar, benar. Makanya dia sering banget jadi berantem. Berani. Tapi menarik loh, maksudnya sudut pandangnya Om Rek ini sesuatu yang gue pribadi juga nggak ngelihat itu sebelum gue ngelihat sendiri gitu kan. Maksudnya kayak matinya Chiesa gitu kan tadi dan pemain-pemain itu. Dan Om Rek ini udah bisa melihat hal itu gitu dan itu luar biasa. Terus tadi kan kita udah masuk Om Rek bahwa ternyata Chiesa yang menurut Om Rek itu cukup mengecewakan di musim ini. Mungkin untuk di musim depan Om Rek, harapan Om Rek itu ada di siapa? Tumpuannya Juventus ini ada di siapa? Atau siapa yang akan didatangkan? Karena kan Koopmeiners juga datang kan dari Atalanta ya. Kemungkinan Koopmeiners, Di Gregorio, Calafiori, Di Lorenzo. Iya, itu rumor yang cukup kencang tuh. Betul, Nah, betul. menurut Om Rek siapa tuh pemain yang bisa jadi kunci Om Rek di musim depan? Chiesa. Tetap Chiesa. Chiesa. Dengan segala rumor yang ada ini Om. Iya, Chiesa. Karena begini, filosofinya Mota ini cocok dengan Chiesa. Yang diinginkan oleh Mota terhadap seorang pemain adalah kreatif dan punya teknik tinggi. Dan ini ada di Chiesa. Pemain-pemain kreatif dan teknik tinggi hanya bisa maksimal potensinya ketika diberikan kepercayaan. Ya, benar, setuju sih. Apalagi si Mota ini senang menggunakan sayap 4-2-3-1 gitu kan. Iya. Jadi Chiesa ini akan sangat jadi andalan. Lagi pula Juve selama ini karena dia itu memang selalu direpresentasikan sebagai Raja Italia gitu ya, Iya, Juve Italia segala macam gitu ya. Jadi andalannya itu biasanya orang-orang Italia, kayak Del Piero, kayak Baggio, kayak Chiellini gitu ya, selalu orang-orang Italia. Dan Ya, benar. Chiesa ini satu sosok yang sanggup memenuhi hal tersebut. Jadi kalau saya pikir ini cuma masalah perbedaan pendapat ya, bahwa dia mau cabut segala macam, ini sih normal dalam sebuah kontrak. Tapi satu saat ketika dia sudah ketemu sama Mota, berlatih bareng sama Mota, ya nilai kontraknya juga sudah terpenuhi semua keinginannya, ini akan meledak lagi kok. Biasanya akan meledak lagi. Dia cocok sama yang non-boomers pelatihnya. Contoh gitu. Jadi Om Rek percaya itu ya, bahwa Chiesa yang akan menjadi pemain kunci di musim depan. Dan secara terah ya, secara darah juga mengalir darah pemenang. Mengalir darah pemenang di seorang Federico Chiesa. Om Rek, mungkin pertanyaan terakhir nih ya, Rang ya. Karena udah nggak berasa udah sejam kita ngobrol sama Om Rek. Iya. Apa Rang, lu dari lu? Gua udah cukup semua unek-unek di kepala gue tentang Juventus yang sebelumnya dan Juventus yang akan datang. Mungkin lu lah yang kasih closing statement. Oke. Om Rek, peringkat berapa? Atau mungkin aku nanya ini, kalau dari sudut pandang Om Rek, 4 besar yang finish di akhir musim 2024-2025 itu siapa aja Om Rek? Siapa nomor satunya?
Inter masih lebih kuat karena pengaruh Marotanya ini. Iya, Dia setuju bisa sekali, Bang. mendatangkan pemain, padahal dengan kesulitan uang, gitu ya. Iya. Jadi tetap Inter. Kemudian ini masuk Milan, ya. Tetap Oke. dia sebuah tim yang bagus, gitu ya. Iya. Nah, 3-4 ini antara Napoli dengan Juve. Oh, Napoli ini bisa nembus sampai 2 ini. Karena apa? Pengaruh Conte. Yang kalau misalnya apa pemiliknya Napoli siapa namanya? Lorenzo Aurelio De Laurentiis. De Laurentiis. De Laurentiis. Kalau misalnya dia sanggup membeli pemain-pemain bangsa-bangsa kayak Gonzalo Higuain atau bisa mendatangkan Maradona, bisa Scudetto ini. Selesai. Karena pengaruh Conte ini gila. Bayangin, para masyarakat Napoli ini kan terkenal dengan darahnya yang mendidih. Betul. Kedatangan Conte yang gila. Bisa kebayang nggak kayak gimana? Itu Stadio Armando di Maradona, waduh. Belum kebayang sih bakal Apa sepecah itu apa sih? suaranya. Nggak apa coba. Conte itu bisa menyulap pemain-pemain bangsa kayak Chiellini itu jadi kayak siapa sekarang yang jago-jago tuh? Kayak Virgil van Dijk mungkin gitu ya. Jangan beda dong. Biasanya ini kan bermain Bayangin seperti aja. bulan. Oh iya, sorry. Kan Kayak dulu pemain cuman Pepe, Pucinic, Matri bisa juara Serie A. Sekarang Napoli punya materi yang lebih baik. Politano bisa jadi next bisa jadi Emanuele next. Giaccherini. Tapi ya kita bicara yang ini aja, yang apa, yang normal-normal aja. Mungkin 3 dan 4 ini barengan sama Juve. Oke. Bertarung di situlah Napoli dengan Juve di 3 dan 4. Saya hanya berharap semoga saja ada setidaknya trofi dari 5 kompetisi yang diarungi Juve itu minimal 1 trofi aja Iya. gitu loh. Dan yang jelas harapan terbesar chemistry itu kembali dan Juve menjadi Juve. Itu aja harapan terbesar saya. Oke. Oh, Berarti harapannya Om Rik adalah tidak muluk-muluk jarangnya. Iya. Maksudnya Om Rik ini fans Juve yang juga menurutku cukup dinamis dan realistis. Jadi nggak mau langsung trofi. Yang Udah penting kembali cukup. Iya. 1 dekade itu. Betul. Yang penting kembali dulu nih. kembali dulu menjadi Juve. Juventus. Iya. Gitu ya. Menemukan kembali Benar. jati diri. Iya betul. Itu yang paling penting. Itu Ketika jadi fans sejati kayaknya itu yang dicari karena trofi udah pernah, UCL udah, semua yang grande udah, tinggal kembali lagi ke roots-nya nih. benar. Itu yang dibutuhin buat yang merepresentasikan Betul. fans Juve dari masa ke masa ya, Rang. Itu yang dicari. Itu. Om Rik, terima kasih banyak atas waktunya Om Rik. Thank you. Aku Sama-sama. berharap bisa ngobrol langsung sama Om Rik. Mungkin nanti Siap. Om Rik datang ke sini atau kita nyamperin Om Rik di studionya Hmm. Sinyora. Iya. Salam buat keluarga dan teman-teman Sinyora Podcast Om Rik. Sama-sama. Kami pamit, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih Thank you Om Rik. Yuk. Senangnya. Siap. Terima kasih.